al-haq. Nah, jawaban Allah nanti pasti kami akan pertemukan nanti kelak di surga. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak kita semua nanti sesurga dengan keluarga kita, dengan anak yang tercinta, dengan suami. Suami ajak ke ibu? Ajak aku. Ini melotot ibu, ajak aku. Ajak ya, karena ada yang tidak senang juga ya. Nah, karenanya harus bagaimana? Kita harus bersama-sama dalam kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu bukan untuk diri kita, tapi keluarkan dengan kebahagiaan yang lain. Bagaimana caranya? Caranya adalah ayo kita betul-betul seperti yang sudah disampaikan sambutan oleh Ketua PW. Kita harus komitmen bersama-sama, yaitu secara nilai-nilai Quran dan Sunnah ini, yaitu diajak kepada kita di keluarga kita. Ini yang paling penting. Inilah yang paling penting. Apalagi tadi ada ciri khusus ya di Jamiah Persatuan Islam itu, ciri khususnya adalah tadi apa ibu bapak? Seluruhnya tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan itu zahir wal batin, yang ini dan yang ini. Sudah, makanya tidak boleh di Jamiah kita ini bagian dari aurat ya. Ini pergelangan, rosbun ini pergelangan bagian dari aurat. Karenanya rosbun ini juga harus ditutupi. Kan ibu-ibu juga sekarang alhamdulillah tertutup kan ya. Nah, tertutup makanya diusahakan pakai pangsit. Manset. Pangsit ini. Pakai apa? Manset. Pakai manset sebetulnya ini pikirannya tuh pangsit makan. Jadi ini pakai apa tadi Bu? Manset. Supaya gerakan kita luas, apalagi pakai isyarat. Pagi tadi sudah, apalagi kan ibu-ibu kan senangnya selfie ya. Ketika selfie aman kan begitu ya. Nah, ini ciri khasnya. Karena masih banyak yang terbuka. Makanya dulu saya teringat tadi yang disampaikan oleh Ketua PW itu, dulu di yang mengurus pesantren di daerah Ciamis ya, perbatasan ya, pesantren Allah ya kasih itu, sampai ingin jadi anggota Persis saja. Ternyata dulu zaman Ustaz Abdul Rahman Allah ya pendiri Persis kita juga, ternyata dia dulu para orang tua itu menilai bagaimana istrinya begitu. Bagaimana istrinya, sampai ternyata kalau sudah dia tertutup, kalau ada tamu atau keluar, kalau sebentar dia menutup kakinya dengan kaos kaki baru bisa diterima. Masya Allah. Ini salah satu gambaran bahwa ternyata ingin apa? Ingin selamat dalam beribadah. Karena ini ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu hal inilah di Jamiah Persatuan Islam ini adalah salah satu bukti memperhatikan bukan hanya sekedar ibadah, tapi akidahnya, keyakinannya, ibadahnya apalagi, dan yang ketiganya juga adalah akhlak. Ini yang paling utama terkait dengan perilaku dan sikap. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu visi dan misi Persatuan Islam. Bu Bapak, kalau baca visi misi Persis yang periode sekarang itu masuk, terutama uraian misinya itu ada 4 poin. Ada hafal nggak ibu bapak? Belum ya. Saya tanya kepada sudah banyak yang belum hafal. Ada 4 poin. Yang pertama urusan diri sendiri. Yang kedua urusan keluarga. Yang ketiga urusan lingkungan. Dan yang keempat adalah urusan negara. Ini luar biasa sekarang. Untuk apa? Dalam rangka tadi ingin menyelamatkan yaitu nilai-nilai tadi terkait dengan pribadi-pribadi kaum muslimin itu sendiri. Makanya mudah-mudahan dengan hadirnya Persistri, nah, di Persistri yang tadi juga disampaikan, ini menjadi peran penting. Bagaimana Persistri bisa menghadirkan kekuatan, yaitu nilai-nilai Islam itu bisa terwujud di dunia ini dan akhirnya bisa menyelamatkan sampai nanti kelak di akhirat. Insya Allah Persistri ini adalah menjadi garda terdepan, karena seorang ibu, kalau tadi disebutnya nenek-nenek, jangan aku ya nenek-nenek, mak-mak aja ya. Itu adalah salah satu bagian yang terpenting.
Makanya ibu bapak harus bagaimana? Maka tadi saya sampaikan dalam surah An-Nisa di ayat ke-9, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, yaitu dengan kalimat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan. Hendaklah kalian merasa khawatir, merasa takut, khasyah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan, yaitu merasa khawatir apa? Yaitu kalau meninggalkan generasi yang lemah. Ibu-ibu, ayat ini terkait waris. Ayat ini terkait waris. Hendaklah kalian meninggalkan generasi, merasa khawatir, merasa takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Terkait warisan ayat ini. Tapi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata Islam itu terkait masalah harta pun harus diperhatikan, harus dijaga. Artinya bagaimana? Pesannya adalah kalau kita nanti wafat, minimal harus ada minimal warisan, walaupun ukurannya tidak disebutkan harus besar, harus kecil, tidak. Tapi minimal ada warisan. Untuk apa? Melanggengkan generasi-generasi berikutnya. Makanya sering ada yang seperti peralatan dapur itu warisan bukan? Bisa disebutkan peralatan rumah tangga warisan bukan? Bisa jadi warisan walaupun tidak sekecil. Untuk apa? Generasi berikut. Nah, ini penting. Ternyata Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita. Urusan harta saja diperhatikan, apalagi kalau urusan iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Urusan harta saja wajib diperhatikan, apalagi urusan iman dan ilmu. Kenapa? Karena iman dan ilmu ini pertama tidak berat. Betul kan? Iman dan ilmu berat tidak? Kalau tanah berat dari bawah. Oh, ya. Kalau kulkas berat dari bawah. Tapi iman ilmu berat tidak? Iya. Ya. Tapi dengan iman dan ilmu ini akan menopang semuanya terkait urusan harta, terkait dengan urusan masalah keluarga, rumah tangga, terkait dengan urusan masalah pernikahan. Nah, nanti saya akan sampaikannya data-data hal yang pernikahan ini. Terkait dengan urusan masalah bagaimana mendidik keluarga, anak-anak kita tercinta, bagaimana berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ini dengan iman dan ilmu, dengan harta. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau tanpa iman dan ilmu, ya. Kalau tanpa iman dan ilmu, harta bisa jadi malapetaka. Harta bisa jadi malapetaka. Makanya kenapa Allah mengingatkan terkait dengan urusan waris saja harus diperhatikan, harus merasa khusyuk. Karena banyak di kalangan kaum muslimin masalah urusan harta saja jadi masalah, jadi konflik, betul nggak? Nah, makanya kadang-kadang urusan masalah waris karena mungkin dapat bagian yang kecil jadi ramai ya. Sampai dulu pernah ada yang konsultan, saya mau konsultasi tentang waris, suami saya sudah meninggal, ini ada harta peninggalan, dan tentunya kami ingin mendapatkan hak yang sebenarnya itu, dan ingin taat apa yang difirmankan dulu kepada ajaran Islam. Saya mau kalau saya seorang muslim tidak dulu kepada ajaran Islam. Mohon bimbingan untuk dibagi waris. Ibu betul mau dibagi waris secara paroki? Betul, Ustaz. Benar. Cius. Kalau kita mayat sudah. Karena saya sering bertanya begitu kalau ada yang terkait dengan konsultasi bab waris atau pembagian warisan. Kenapa? Ini ada peristiwa itu ya. Akhirnya sudah sok dibagi. Siapa aja para ahli waris? Disebutkan ada anaknya, berapa orang anaknya? Perempuan 3 besar, ya sok perempuan 3. Siapa lagi? Saya sendiri. Oh iya. Yang siapanya? Istrinya saya. Oh iya. Istri dapat nggak Bu? Tenang istri. Dapat kan? Istri. Kemudian saya tanya ke atas,
ada nggak jalur ke atas? Jalur ke atas itu orang tuanya, ibu atau bapaknya si mayit itu ada Ustaz. Siapa? Ibunya. Tulis, ibu ditulis, bu ya, tulis itu. Nah, sudah saudara kandung ada ya. Sudah, yuk dibagi. Oh, pertanyaannya ya, sambil ngecek nih. Ibu sudah dapat waris belum? Oh belum. Atau mau mewariskan? Sekarang segera saja ya. Jangan sampai mendoakan suaminya wafat ya, segera wafat ya. Sampai diingat, oh ibu dapat nggak? Seorang ibu dari si ini dapat tidak? Dapat. Berapa dapatnya? 6. Hah? Halo? 6. Sepertiga seperenam. Seperenam karena ada anak dia sudah seperenam. Istrinya dapat? Dapat nggak? Dapat. Berapa dapatnya? Seperempat. Kenapa tidak seperempat? Karena 3 anak perempuan dapat tidak? Berapa dapatnya? Coba. Sekalian tidak 2/3. Nggak gitu ya. Nah, mungkin nanti ada asoba nanti keluar. Nah, ini mah contoh. Sudah dibagi gaya begitu istrinya. 1/6 dengan 1/8 gede mana? 1/6 ya, bukan 1/8. Dia tanya Ustaz, kenapa ini ibu gede? Kan saya istrinya. Memang kenapa gitu? Gede ibu, saya kan istrinya. Iya istri suami ibu ya. Tapi kenapa ibunya gede? Iya kan itu ibunya. Kan saya istrinya. Iya istri juga dapat. Nah ibu ya, kan tadi sudah siap ridho mau dibagi waris secara mufaroin kan begitu ya. Maka sudah ditanya cius katanya. Ternyata itu Ustaz nggak jadi. Bagusnya ya nggak jadi. Kenapa? Kenapa ibunya gede? Saya mau kecil kan saya istrinya. Iya kenapa istrinya? Istrinya Ustaz saya kan sehari-hari. Ini itu mah ibunya. Betul kan? Sama ibu. Itu mah ibunya. Pertanyaannya, pernah dengar ibu ada mantan ibu nggak? Ada mantan istri? Tuh, ya. Mantan istri mana ada ibu, mantan ibu nggak ada mantan ibu. Ibu itu hamlan khafifan. Ada lagi wahnan ala wahnin. Seorang ibu itu mengandung, kemudian melahirkan, menyusui bersama-sama luar biasa. Itu nggak ada, makanya paling berat. Adanya ibu bagaimana? Ustaz ngajarin ibu bagi waris. Kecil saya dapat, masya Allah. Jangan begitu, ya ibu ya. Nggak boleh begitu. Kan tadi harus makan. Nah makanya ibu terkait urusan waris saja ini. Bukan masalah hitung-hitungan, ilmu faraid itu ibu bukan masalah hitung-hitungan. Ya ada hitung-hitungannya, tapi intinya lihat di dalam surah An-Nisa ayat 11-12-nya ujungnya apa itu? Man yuti'illaha wa rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini kuncinya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Wa man ya'sillaha wa rasul. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul. Jadi urusan masalah tadi adalah masalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Nih, ya, itu contoh kecil ilmu dan dan iman. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa banyak keluarga yang berantem gara-gara urusan waris tadi? Kenapa banyak jadi konflik bila selesai terkait dengan urusan waris ini banyak di tengah-tengah masyarakat muslim? Karena dasarnya bukan iman dan ilmu. Karenanya iman itu harus kokoh. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita itu keimanan harus luar biasa. Ya, kalau dasarnya iman, amal solehnya pun jadi soleh. Jadi amalnya jadi amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa amal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh itu saling bergandengan. Karena iman tidak bisa dipisahkan. Karenanya ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita bangun keluarga kita dengan keimanan, dengan ruh yang sangat kokoh.
inilah kalau berbicara dengan peranan penting keluarga ini, maka tidak ada lagi, yaitu kembali ruhnya harus bisa. Dengan apa? Dengan visi misi Islamnya itu harus turun. Qurannya, sunnahnya harus hadir di tengah-tengah kita. Jangan jadi mainan saja, ya. Jangan jadi pajangan saja Qurannya, tapi harus dihayati. Itu contoh berikutnya. Tahun 2020, bahkan ini juga disampaikan oleh Ketua Umum Persis. Karena 2020 itu dulu kami di daerah Kabupaten Bandung, di Bandung ya, Kabupaten Bandung. 2020 itu lagi musibah. Ada apa itu? Wabah COVID. Tapi di akhir, di pertengahan 2020 sampai akhir itu, ternyata Kementerian Agama, terutama pengadilan agama itu kebanjiran yang mengajukan, terutama di kaum perempuan, mengajukan ingin cerai. Nah, ya, ingin cerai. Luar biasa perceraian. Karenanya ibu-ibu, ternyata dilihat data. Mohon maaf ya Bu, yang saya sampaikan data saya. 2020 itu Kementerian Agama itu setiap tahun, setahunnya itu rata-rata yang menikah itu adalah 2.200.000 yang Muslim. Di luar Muslim tidak dihitung ya. Yang Muslim itu seluruh Indonesia itu 2.200.000 setiap tahun yang menikah. Terbayangnya kalau menikah 2.200.000, punya anak saja satu pasangan berarti berapa? 2,2 kali 2 berapa? Nah, pertumbuhan penduduk itu luar biasa. Pertumbuhan penduduk itu luar biasa ya. Luar biasa ya. Apalagi kan yang punya anak ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 10 di sini. Ada yang itu luar biasa ya. Maka lanjutkan ya. Dengan 12 kesebelasan masuk timnas itu ya. Nah, ini ada yang sampai demikian. Kalau dikali berapa? Ini luasannya sudah 4 juta sekian. Itu kalau 1 tahun berapa? Kalau 5 tahun berapa? Kalau 10 tahun terbayang oleh kita ya. Berarti pendudukan jumlah pendudukan terus bertambah. Makanya bisa jadi ini DKI atau DKI ya kan? DKI ya. DKI itu Dewan Islam. daerah apa khusus ya. Jakarta ini luar biasa. Penduduknya juga ya. Sekarang berapa Ustaz? Seluruh Jakarta. Tahu Ustaz? 5. Bayangkan. Dengan kondisi wilayah bertambah tidak bertambah, tapi penduduknya bertambah, wilayah tidak. Masya Allah. Kota Bandung saya 2,7 juta. Kota Bandung saja itu luar biasa. Makanya ini penduduknya luar biasa itu. Nah, ternyata ini yang ibu-ibu Persisri harus berperan aktif di sini. Harus masuk ke wilayah itu. Dari 2,2 juta itu, setahun 12% itu yang melakukan perceraian. Bayangkan 12% dari 2,2 berapa itu? So, itu kalkulator. Berapa? 260 ribuan ya. 260 ribu yang cerai setiap tahun. Dari 260 ribu itu yang cerai setiap tahun, bukan masalah perceraian ya, perceraian kan boleh tidak? Boleh ya. Tapi dari 260 itu ada akibat. Terbayang kalau tadi punya anak 2 berarti berapa? 500 ribuan ya. 500 ribu itu hampir setengah juta anak itu dari hasil perceraian bisa jadi korban dari akibat peristiwa perceraian. Kan orang namanya perceraian itu pasti ada efeknya, terutama kepada anak. Apakah anak itu akan kuat menghadapi kenyataan ini atau banyak yang tidak kuat? Dan rata-ratanya banyak yang tidak kuat. Makanya kita lihat orang dari perceraiannya, apalagi dengan perceraian yang tidak wajar tapi berantakan misalnya, itu luar biasa. Pertama kedampak anaknya tadi. Anaknya bagaimana? Jadi broken dunia. Ada yang menjadi galau, tidak labil, akhirnya
banyak melakukan perbuatan penyimpangan-penyimpangan karena akibat tadi keluarganya menjadi berantakan. Belum tadi yang perceraian istrinya juga seperti apa gambarannya. Makanya banyak dalam data itu ya Bu ya, apalagi banyak yang pergi kemana menjadi TKW ya, di TKW di sana data-data itu Bu ya, misalnya di Saudi Arabia, ternyata yang menjadi TKW itu berusaha banyak pelecehan seksual sampai akhirnya jadi masalah, bukan masalah lokal lagi, bukan masalah nasional, jadi internasional. Inilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu rata-rata kaum muslimin, dan ternyata yang tadi 2,12% itu adalah muslim. Dan yang paling banyak itu perceraian, saya sampaikan saja dia dan tadi yang 2020-an itu Jawa Barat itu ranking 1, ranking 2 itu Jawa Timur. DKI berapa? Ranking berapa? Mudah-mudahan tidak. Ternyata ibu, ini adalah basis-basis umat Islam. Jawa Barat basis umat Islam, Jawa Timur basis umat Islam. Apalagi Jawa Barat itu terkenal dengan persisnya, betul ya? Persisnya. Tapi alhamdulillah ketika ngobrol dengan sesama Persis, ternyata alhamdulillah warga Persis dan Persis itu banyak yang tidak masuk kategori yang tadi perceraiannya ini tidak. Paling ditinggal wafat mati wajar ya Bu ya. Wajar. Di sini sudah banyak yang ditinggal. Nah, begitu ya. Itu wajar-wajar saja tuh. Makanya ini PR kita. Di Jawa Timur kan itu basis-basis NU ya, santren, kemudian sebagainya. Nah, ini jadi PR kita, tantangan. Kalau tadi tantangan baru terkait dengan masalah urusan-urusan perceraian ini. Bukan tidak boleh perceraian. Perceraian terjadi dalam hukum Islam ada nggak? Boleh tidak? Boleh. Walaupun ya dalam hadis riwayat Abu Dawud, walaupun hadis ini kurang kuat ya, alias dhaif. Abdul halal yang paling dibenci halal tapi dibenci oleh Allah, namanya apa? At-tolak. Itu ada yang keterangan itu, tapi ini hadisnya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kajian fikih itu masyhur, boleh talak itu, tapi ya kurang disenangi. Makanya dalam kajian fikih itu penting. Gitu ya. Ini terkait dengan perceraian. Kan dalam perceraian itu ada tahapan. Betul ya Bu ya? Ada tahapan. Sampai ada talak 1, talak 2 kan gitu ya. Dan satu lagi apa? Talak piluman sudah itu kan. Talak pilusan kaliannya. Di sini dan zaman Rasulullah begitu ada tahapan-tahapan. Untuk apa tahapan ini? Supaya masih ada peluang untuk memperbaiki diri yang disebut dengan rujuk, kan gitu ya. Makanya kalau ada talak 1 masih boleh serumah, masih boleh tidak? Masih boleh serumah sambil menunggu si istrinya masa iddah. Tapi akhirnya digauli oleh suaminya, bisa berarti rujuk itu, kan begitu ya. Tidak jadi itu terjadi perceraian itu. Dalam Islam ada tahapan. Walaupun itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ini penting. Di pertengahan, di awal masih sama dengan Rasulullah. Tapi Khalifah Umar bin Khattab beristihad. Pada masa pertengahan dia jadi Khalifah, dia beristihad bahwa kalau ada laki-laki mentalak itu langsung jatuh talak 3. Dan talak 3 itu kan ada hukuman, ada konsekuensi, tidak boleh lagi rujuk, harus apa? Diselingan. Nah, mungkin kalau ada selingan kan begitu ya. Kalau dia sudah selingan dengan yang lain, kemudian akhirnya sudah cinta, ya sudah, dadah kan begitu kan. Kenapa Umar bin Khattab beristihad sampai talak 3? Itu orang bertalak langsung jadi talak 3. Karena Umar bin Khattab sebagai pemimpin pada saat itu yang menetapkan hukum-hukum, dia ingin sekali bahwa jangan main-main dengan talak itu. Karena pada masa Umar bin Khattab saat itu banyak orang, terutama laki-laki, yang mudah untuk menceraikan. Inilah luar biasa. Karenanya ibu, kita bukan membahas masalah perceraiannya, tapi ada apa persoalan, dampak dari perceraian itu luar biasa. Pertama kepada yang bersangkutan yang cerai, yang kedua kepada anaknya. Apalagi dampaknya?
keluarga, keutuhan keluarga. Luar biasa ya Bu ya. Kenapa ini persoalannya? Ternyata Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi di pesisir kelak ke depan, terutama di Jakarta ini, yaitu salah satunya tidak memahami ketika awal mau proses pernikahan itu tentang masalah esensi pernikahan, yaitu ruhnya, diniyahnya. Makanya punten Ibu ya, padahal ya Ibu, ketika akad nikah, kadang-kadang ada bukan nikah ya saja, suka diberi nasihat kan, ada nasihat ya Ibu, sampai dibacakan surah apa itu Arum ya, ayat berapa? 21. Wa min ayatihi min anfusikum azwajan litas ilai. Terus mawaddah warahmah. Bukankah sering disampaikan ini? Inilah ibu-ibu. Kenapa? Karena masyarakat muslim sekarang ini, kalau sudah pernikahan yang dipikirkannya bukan isi daripada renungan daripada ayat pernikahan tadi. Tapi pun lah ya punya, kadang-kadang muncul masalah urusan gedung, ributan dengan gedung, ya gimana? Apalagi Bu, catering, kan gitu ya, akan jadi stres kan gitu ya. Apalagi contohnya yang lain-lain, bukan tidak boleh, silahkan. Tapi sebagai orang tua ini terutama yang akan menikahkan, justru bagaimana kelak nanti itu anak-anaknya yang menikah ini itu bisa kokoh dan kuat, dan akhirnya melahirkan generasi keluarga yang kuat tadi, penuh dengan nilai keimanan dan penuh dengan keilmuan. Itu yang paling penting. Ternyata yang tadi data 2,2 juta tadi itu ya, yang percayanya berapa persen tadi? 12%. Itu percaya tingkat tinggi, yang 12% itu adalah usia nikahnya baru 10 tahun. Nah, bukan umur 10 tahun, bukan ya. Usia nikahnya baru berapa? Rata-rata itu jadi 2 tahun, 5 tahun, kemudian 10 tahun, rata-rata. Maka ini ibu yang dirahmati oleh Allah, PR kita, persistri, jamiah kita persistri ini hadirlah di sini. Bagaimana memberikan dakwah terkait dengan urusan ini, karena kalau generasinya tadi ya, generasi yang yang kacau, generasi yang rusak, rumah tangganya berantakan, akhirnya anak jadi korban. Apakah akan jadi keluarga yang kokoh lagi? Apakah akan jadi keluarga yang kokoh lagi? Kalau sudah begini, negeri kita, tadi Bu ya, umat kita akan bagus tidak ini? Dan inilah ibu yang sering disasar oleh kaum liberalis, terutama kaum yang mohon maaf ya, seperti Yahudi dan Nasoro. Mereka melihat umat Islam dalam keluarganya saja kan begitu. Gara-gara apa? Tadi ini, gara-gara persoalan tidak kembali kepada nilai-nilai yang sesungguhnya. Padahal disebutkan wa min ayatihi, apa artinya? Ada dua frasa ibu nanti. Ada ya? Wa min ayat itu apa artinya? Dan dari tanda ayat itu bisa maknanya alamat, tanda-tanda alam. Makanya alam ini tanda-tanda ya, tanda-tanda kemahabesaran dari Allah, ini alam. Dan ayat ini arti asalnya adalah jadi naik ke permukaan. Jadi dia daratan, di sini daratan, naik ke permukaan. Nah, naik ke permukaan ini adalah sebagai tanda bahwa di sana ada daratan, di sana ada daratan, itu tanda, ayat namanya. Makanya Allah sedang menyatakan ini ada tanda-tanda kemahabesaran Allah dalam urusan apa? Bukan urusan alam, ini urusan pernikahan. Apalagi ini terkait dengan azwajan, yaitu pasangan. Ada tanda kebesaran. Coba nanti kita bedah ya. Ada tanda kemahabesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayati, ayat itu ya, tanda kebesaran. Apa kebesarannya? Allah sebutkan an khalaqa
Oh, ada kalimat kholaqo. Kholaqo itu ibu penciptaannya. Itu kan ada dua, nantinya ada jadi khulqun, ada jadi kholqun. Kholqun fisik. Nah, fisik badan, wajah, ini fisik tangan, kholqun. Tapi kalau khulqun itu kesana jadi akhlak zamannya. Akhlak atau akhlak perilaku, sikap. Nah, ternyata urusan pasangan itu bukan dimensi kholqunnya saja itu. Ini tanda kebesaran Allah. Bukan fisik, bukan ada fisik mah. Oh, itu dulu mah kan luar biasa ya, rasa kecintaan itu kalau secara fisik ya. Tapi sekarang coba ibu lihat suami ibu sekarang gimana? Masih kencang-kencang ini ya? Masih ganteng? Coba ibu lihat sekarang kan begitu ya. Ibu lihat sekarang usia 16 tahun kan sudah banyak ininya deh, apa namanya? Chat-chatnya. Apa namanya ibu? Ya make upnya ya, make upnya kan luar biasa. Sudah berubah sekarang fisiknya ibu. Bahkan dulu mah ibu ya diam saja luar biasa ya, karena sedang ada cinta ya. Itu sebab tadi awal-awal pernikahan, gimana kalau jemput mama ini beres pengajian, beres istri gimana di sini tempatnya? Walaupun hujan dikejar tidak? Dikejar karena cintanya, karena masih awal-awal hujan. Gimana itu mama sampai sekarang teh? Ini dekat Pangkal Caringin, di belakangnya ada kuburan, dikejar nggak? Oh dikejar pasti. Kan gitu ya. Tapi sekarang ibu-ibu sudah di atas 15 tahun pernikahan, tolong jemput, gimana jawabannya? Balik ke olangan, gitu ya. Pulang sendiri saja tuh sudah berubah ya. Nah, tapi nanti ibu pun tentu ya. Masa ibu-ibu ini, nah, kalau tadi disebut mama ini bukan lagi mawadahnya, tapi sudah rohmah, nanti ada ya kalimat rohmah. Makanya ibu nanti sampaikan ke generasi kita, anak-anak kita. Karena kasih tadi saya lihat itu yang marsnya ada membangun membina putra putri ini. Itu kholqunnya itu jangan jadi prioritas. Tapi yang paling jadi prioritas adalah khulqun, akhlaknya. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah kan ada yang melihat jamalnya, kecantikannya, ketampanannya, kemudian apalagi itu maliahnya, hartanya, keturunannya. Tapi kata Nabi ujungnya apa? Tidak maka pilihlah apa? Khulqunnya. Karena fisik itu akan hilang nanti. Coba lihat, mohon maaf ya ibu ya. Sekarang di media sosial banyak, terutama lihat yang selebriti yang bu ya. Pacaran 3 tahun, pastikan 3 hari. Ada yang begitu? Kenapa? Yang dilihatnya kholqunnya, fisiknya, bukan akhlaknya. Inilah itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tadi 12%. Kebanyakan kholqun. Kabupaten Bandung tadi Jawa Barat kalau diperlihatkan lagi yang terbesar itu adalah Kabupaten Bandung. Ternyata urusan ekonomi, urusan perut, urusan keinginan ini belum nggak kebeli karena COVID yang kembali sampai tinggi itu. Akhirnya minta jangan. Yo kholqunnya padahal ada kholqun. Katanya ibu lihat. Tafakur ya, wa min ayatihi kholaqo itu penciptaan, jangan melihat kholqu tapi khulqun. Dikit lagi sudah tidak nyaman, konsumsi sudah kelihatannya mau dibagikan. Sekarang sudah begitu repot ya. Nah, kemudian apa lagi? Azwaj, ternyata ibu ya, azwaj pasangan tapakuri oleh kita. Makanya yang disebut dengan berpasang-pasangan itu ibu, bapak, ternyata Islam memperhatikan melalui Al-Quran tadi bahwa ternyata ada yang melanggengkan manusia itu apa namanya azwaj, pasangan. Kan dengan pernikahan sebenarnya apa istilahnya kalau dalam biologis itu reproduksi ya, reproduksi melahirkan keturunan. Tuh makanya Allah melaknat kepada yang tidak melahirkan keturunan itu, maksudnya
yang tidak berpasang-pasangan kan ada. Laki-laki cinta ke laki-laki ada nggak? Namanya apa itu? Lesbi. Perempuan ke perempuan namanya apa? Lesbi. Kira-kira bakal melahirkan tidak? Tidak. Ada yang melahirkan? Tidak. Nggak ada. Karena keluar dari fitrah. Inilah yang oleh kita. Dengan adanya azwaj, lihat manusia ini, masya Allah, terus itu bereproduksi dan akhirnya terus ada keturunan-keturunan. Nah, oleh karenanya dengan azwajan ini, pasang ini, kita harus jaga dengan sebaik mungkin. Bagaimana bisa menjaganya tadi? Kulkurnya, kholakot tadi, kulkurnya, akhlaknya. Ya. Dan ternyata ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, namanya pasangan, bukan Bu ya, ini dalam syariat, dalam fikih. Namanya ibadah ada akhirnya. Ibu sekarang sholat. Kalau sudah mati ada hukum sholat lagi tidak? Nanti di akhirat ada hukum sholat lagi tidak? Ibu kemarin sholat Ramadan ya? Kalau sudah mati ada hukum sholat Ramadan lagi nggak? Di akhirat nanti ketika hidup ada hukum sholat Ramadan? Tapi kalau sekarang ibu menikah berpasang-pasangan, wafat, nanti ketika di akhirat ada lagi nggak hukum itu berpasang-pasangan? Ada lagi? Ada ya. Sampai Allah sebutkan azwajan mutaqabbal, yaitu berpasang-pasangan yang berhadap-hadapan, ada kan? Nanti itu ada pasang-pasangan kita ini. Jadi hukum berpasang-pasangan itu bukan ibunya sampai nanti di kapan? Di akhirat. Makanya ibu berpasang-pasangan itu diharapkan itu mudah-mudahan suami saya ini sampai nanti di akhirat. Begitu. Istri saya ini nanti ya cuma di kata hadis, dalam hadis Rasulullah mengatakan ternyata nanti kelak itu tidak ada nenek-nenek, tidak ada emak-emak. Gimana tuh ibu-ibu yang sekarang? Ternyata maksudnya adalah bahwa kelak nanti ibu ketika nanti di akhirat kembali begitu. Makanya nanti ada disebut bidadari, bidadari. Siapa bidadari itu? Siapa? Kita dengan pasangan kita selama semasa di dunia. Itu harapan kita. Cuma laki-laki itu nanti akan dapat bidadari-bidadari, bukan satu tapi banyak. Gimana tuh? Siapa itu? Itu mana bilangkan Allah saja. Jadi mudah-mudahan itu azwaj ayat ini berpasang-pasangan inilah yang harus kita hayati, bahwa ternyata bukan hanya di dunia nanti pasangan kelak ada akan langgeng sampai di akhirat. Hukum sholat selesai di dunia. Hukum saum Ramadan, hukum haji, hukum umrah selesai, tidak ada lagi di akhirat. Tapi hukum berpasang-pasangan akan selesai. Itulah yang azwajan. Dan terakhir, untuk apa pasangan ini kita suruhkan agar kita menjadi sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu tenang, damai, tumanina. Tumanina ini adalah sampai level nanti ketika syakaratul maut saja nanti bisa tumanina. Harapannya tenang, kan begitu ya. Makanya orangnya mutmain. Makanya dalam surah Al-Qadir Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul irji'i, terus adhuli wadhuli jannati. Apa maksudnya? Ibu, orang yang tenang itu, orang yang sudah tumanina ini, mudah-mudahan ibu semuanya, bapak-bapak semua yang di sini, nanti kelak ini kaitannya dengan sakaratul maut, dengan kematian. Nanti ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang tumanina itu ketika sakaratul maut ditampakkan fasilitas-fasilitas surga. Masya Allah, ditampakkan. Sudah masuk surga belum? Makanya ayat Allah tadi, ya ayat Tuhan nafsul. Maka ujungnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan bihi wa diwadkhuli jannah. Sudah masuk surga belum ini? Belum, tapi inilah fasilitas surga. Yang seperti apa? Yang dia berjuang, beribadah, beramal soleh selama di dunia. Makanya suatu ketika ibu ada sahabat Nabi, karena Nabi itu kalau sholat subuh suka tahu
Ya, para sahabat itu seringnya di mana? Nah, seperti bapak-bapak kalau keluar subuh berjamaah saja, seringnya kan di tempat ini. Ya, biasanya di depan kan gitu ya. Nah, ada sahabat yang oleh Rasul itu nggak kelihatan nih kemana nih orangnya. Dilihat nggak ada sehari 2 hari. Sampai ditanyakan kepada para sahabat, kemana? Nasib pulang. Mana sih pulang? Mereka mengatakan tidak tahu ya Rasul. Sampai Rasul datang ke istrinya, ke keluarganya. Si Tuhan gimana kabarnya? Ya Rasulullah, pernah beliau sudah wafat. Sampai kata Rasulullah, kira-kira ketika dia wafat itu ada wasiat atau yang disampaikan atau ada apa gitu? Tidak ada ya Rasul. Tapi ya Rasul, ketika dia wafat itu dia mengungkapkan, kalaulah jauh keras wafat meninggal. Kalau jauh ada kalimat itu saja. Maka Rasul mengatakan inilah orang yang dia diperlihatkan fasilitas surganya ketika sakaratul maut karena gara-gara dia tidak berjuang supaya tidak ketinggalan sholat berjamaah. Cuma dekat rumahnya dengan masjidnya. Ketika dia dekat rumahnya dengan masjidnya, tapi dia berjuang, kemudian ketika akhir hayatnya diperlihatkan nih fasilitas surga Tuhan. Karena berjuang tadi, seperti ini luar biasa namanya, apalagi kalau inilah itu tumanina, dan ternyata tumanina itu sampai sakaratul maut juga ada tumanina. Itu buktinya surah Al-Fatihah Allah sebutkan karena ayat itu terkait dengan sakaratul maut. Makanya ibu terkait rumah tangga di keluarga kita, harapannya kita tumanina, ada ketenangan, sakinah. Makanya di dalam bahasa Arab tempat tinggal itu disebut apa? Sakan kan? Maskanun tempat tinggal. Masakin ya, itu tempat tinggal. Kenapa disebut maskan? Karena tempat tinggal rumah itu ingin ada ketenangan, betul ya? Kalau kita ada masa di pekerjaan di tempat-tempat yang lain, kita akan pulang ke mana? Ke rumah. Di rumah tenang tidak? Nah, harapannya begitu. Makanya jadikan rumah tinggal kita itu maskan sakinah, yaitu ada ketenangan. Jadikan sebagai rumah rohani kita. Jadi ada persoalan apapun atau ada hal yang senang, balik lagi kemana? Yaitu ke rumah itu. Makanya kalau di antara anak-anak kita sudah tidak betah di rumah, ini tanda-tanda besar. Berarti ketenangannya belum hadir. Dan itu banyak sekali orang tidak betah di rumah itu. Lebih baik betah di yang lain, tempat lain kan begitu ya Bu? Ini ada apa? Berarti belum hadirkan, yaitu ketenangan di dalam keluarga. Padahal tadi keluarga itu harus menjadi fondasi yang paling penting. Nah makanya Ibu dalam rumah tangga termasuk berpasangan itu azwaja ditaskun agar sakin, agar menjadi tenang, bukan hanya nanti tempat tinggalnya, tapi sakan itu adalah perilakunya. Sikap suami kepada istri, istri kepada suami, sikap anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Nah, saya sudah sampaikan silakan tadinya makalahnya dibagikan. Silakan nanti itu ada pedoman bagaimana supaya timbul sakinah. Banyak sekali rincian karena terbatas waktu ya. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita wujudkan. Balik lagi hanya untuk ketahanan keluarga ini sangat kuat, tidak ada lagi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Misi atau fungsi dari kedinian keagamaan itu harus masuk ke keluarga. Itu 2 contoh. Pertama tadi waris, yang kedua bab rumah tangga, termasuk yang perceraian kasus. Belum yang lainnya itu. Ada lagi tantangan, terutama di kita. Apa? Nih, namanya apa ini Bu? HP. Di dalam HP ini ada penggunanya apa itu? Macam-macam. Media sosial ya. Media sosial itu pengaruhnya luar biasa. Sekarang anak-anak lagi biong-biong. Sekarang tuh betah di rumah, betul ya? Tapi betah di rumah ngapain? Main apa? HP-nya apa? Di apa? Betul ya? Ibu harus tahu itu. Ya, saya dengan istri, ada istri yang di sini. Saya terus berusaha berjuang.
Ini juga luar biasa pengaruhnya. Lupa sholat, lupa kewajiban, kadang sekolah jadi malas. Tantangan bukan ini? Tantangan. Tapi buang yang ini. Gitu ya. Kalau mau buang, titipkan saja. Dari ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah salah satu gambaran bahwa keluarga ini memiliki peran penting. Mari bangun dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya? Iman dan ilmu fisik. Iman dan ilmu fisik. Anak-anak kita, generasi kita, insya Allah Jamiah Persatuan Islam Istri ini akan menjadi garda terdepan. Program-programnya tadi sudah bagus ya. Alhamdulillah ibu ya sudah baik-baik. Tinggal kita yuk adakan kegiatan. Tadi juga ngobrol yuk ibu kalau bisa ada SPM sekolah pranikah, ya parenting ya, pranikah, pembinaan untuk anak-anak kita. Kerjasama dengan para pemudi, ya, pemudanya, ada hima, ada himi. Untuk apa? Untuk tadi mempersiapkan generasi yang baik, keluarga yang utuh, yang teladan. Kalau sudah bagus keluarga, maka akan kuat umat itu sendiri. Tapi kalau keluarga sudah lemah, jangan diharapkan umat akan kokoh. Mudah-mudahan ya ibu-ibu, ini salah satu gambaran saja. Di Amerika saja ada namanya kota apa namanya Philadelphia ya, luar biasa sekali. Itu ternyata banyak yang generasinya kecanduan, bukan narkoba lagi, tapi apa sih itu? Sampai anak-anak apa diisolasi sebuah kampung atau kota itu sendiri. Kenapa? Keluarga yang sangat lemah. Inilah gara-gara dari perhatian keluarga yang luput, yang akhirnya tadi itu, yang akhirnya terjerumus. Karenanya kembali kepada surah An-Nisa ayat 9 tadi. Yuk kita sebagai orang tua, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan. Hendaklah kita merasa khawatir, yaitu kalau kita meninggal, generasi kita generasi yang lemah. Tapi jadikan generasi yang kuat. Bagaimana caranya? Iman dan ilmu. Bagaimana cara itu? Perbanyak program-program kegiatan supaya betah gitu ya. Supaya kita persis harapannya jadi rumah Tuhan, persis harapannya jadi sanggar Tuhan. Ini harapan sehingga orang-orang itu kembali lagi ke Jamiah Persatuan Islam. Demikian yang bisa disampaikan. Ini seperti orasi ya, karena semangat kalau keluarga ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Persistri Jakarta semakin kuat, semakin kokoh dan sukses untuk berdakwah menegakkan nilai kalimat Allah. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Allahu ya'udzu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk